wishing to kill the game early. We were supposed to kill it already in the first half. However, 1-0, and you are missing that, and you know how is in football. Football is telling you have your chance, you're not, now I need to give to opponent something. So we have been on our toes throughout until 80th minute when Supagnoso... Bahwa di sebuah pertandingan uji coba, hasil akhir bukan merupakan prioritas. Tapi yang penting, sebuah tim bisa bermain secara benar dan taktis agar bisa membentuk chemistry di antara para pemain. Dan kalau gak bisa menang, ya minimal seri. Kalau gak bisa seri, ya jangan kalah telak. Karena akan menjadi masalah jika tim tersebut tidak bisa bermain secara benar dan kalah secara telak. Karena kemungkinan akan berdampak kepada psikologis para pemain. Dan ternyata yang terjadi di pertandingan semalam, para pemain dari Timnas Indonesia tidak bisa menyatu di atas lapangan, alias permainannya amburadul, banyak sekali kesalahan dari para pemain Timnas Indonesia, dan kalah secara telak dengan skor 0-4. Dan jujur saya tidak melihat ada taktik permainan dari Timnas Indonesia. Saya tidak bisa bohong ketika saya membuat analisa di channel YouTube Triple B, maka itu kan berkali-kali telah saya tegaskan kepada teman-teman bahwa Triple B itu bukan saja singkatan dari bola Bung Binder, tapi juga artinya Binder bukan buzzer, dan saya tidak bercanda sama sekali. Saya perlu fair ketika saya memberikan analisa saya di channel ini, karena saya tidak membuat channel ini untuk menyenangkan siapapun atau pihak manapun. Ya jika teman-teman pada baperan, ya saya juga gak peduli. Yang penting saya menjelaskannya secara jujur. Dan memang saya ulangi lagi, pertandingan semalam hanyalah sebuah pertandingan uji coba. Tapi jangan lupa, pertandingan semalam adalah pertandingan uji coba dalam rangka persiapan Timnas Indonesia bermain di Piala Asia. Artinya seperti yang saya jelaskan juga di konten sebelumnya, bahwa para pemain harus bermain secara serius dan sesuai dengan taktik dari Sintayong. Jadi saya pikir ya boleh lah, betul lah Ahmad bilang pemulihan mental aja. Justin Hubner sama adaptasi. Yang menarik kan sekarang sebetulnya mereka kasih campaign, kasih kampanye gitu loh pemain nasional. Jangan banding-bandingkan lagi atau stop banding-bandingkan naturalisasi dan lokal gitu. Ya itu bagus menurut saya sih. Gitu walaupun sebetulnya ya itu lebih bagus diberikan kepada Sintayong karena dia pertama kali juga bilang, bukan pertama kali bilang, dia bilang pemain lokal punya kelemahan mental, yang nutupi itu naturalisasi, yang membuat Timnas Indonesia lebih menakutkan itu naturalisasi. Jadi sebetulnya yang menggede-gedekan, memperbandingkan naturalisasi dan lokal juga Sintayong juga. Tapi ini yang saya senang membaca berita ini, jujur teman-teman. Sampai saya posting tuh kan di akun IG saya di story-nya. Saya senang sekali, artinya ketika Coach Sintayong optimis, tentu diharapkan ya para pemain juga akan bermain dengan keberanian di atas lapangan, nggak perlu takut. Dan memang sih yang penting bagi para pemain dari Timnas Indonesia, fokusnya itu adalah bagaimana bisa mengontrol irama permainan, jangan terburu-buru lah oper bola ke depan. Rekan yang lain belum siap, bola udah dioper, gimana sih mainnya begitu kan? Ketika lawan Filipina juga caranya begitu. Dan saya menunggu gol dari para penyerang kita. Ada Dendi, ada Dimas, ada Ramadan Sananta, ada Rafael Struijk, ada juga Hoki Caraka. 5 penyerang loh yang akan dibawa oleh Coach Sintayong. Di tengah juga kita punya kreator seperti Ivar Jenner, seperti Marcelino, Ricky Kambuaya gak mengecewakan juga, fighter dia di lapangan tengah. Di belakang ada Rizky Ridho, ada Asnawi, ada Jordi Amat, ada Sandy Walsh, ada banyak pemain. Kami ini sana kan jadi berseberangan sama Bang Toel. Nah sekalian aja, gua aja Bang Toel kesini nih sekalian ngomong-ngomong, Bang Abang kenapa sih ngomongin STY terus? Oh gitu. Nah itu tuh. Tadi kita bahas yang lain-lain Bang. Iya. Dengan pengalaman yang saya punya Bang Arya, pernah di federasi juga, melayani federasi. Jadi saya nggak pernah posisinya pro anti gitu, enggak. Buat saya sih terlalu dangkal lah kalau urusannya pro anti gitu. Saya hanya ingin mengkritisi aja sesuatu yang sepertinya harusnya dijalankan. Ya. Misalnya Sintayong kontrak 2019, let's say 2020 lah, kan COVID. Ya. 2020, 2021 saya juga nggak mengkritisi. Tapi begitu 2022, 2023 harus dong. Kenapa?
Jadi sebetulnya saya hanya ingin mengingatkan juga fungsi dari federasi untuk menagih janji dari Sintayong itu. Emang janjinya dulu apa, Bang? Ya pasti kan tanpa harus melihat kontraknya waktu dia sign kontrak. Itu kan logikanya secara profesional, objektif dan proporsional kan pasti. Tahapan targetnya kan pasti terukur lah. Level Asia Tenggara, SEA Games, AFF, lalu level Asia kan begitu. Menurut saya sih itu aja ditagih dan sampai sekarang kan nggak konkret. Pelatih Libya puji mental pemain timnas Indonesia yang bermain di Eropa. Pelatih timnas Libya, Milutin Sredojevic, memuji penampilan para pemain timnas Indonesia yang bermain di Eropa. Menurutnya, mental mereka sangat baja. Libya mengalahkan timnas Indonesia 2 kali dalam 2 laga uji coba di Stadion Mardan Sports Complex, Turki, 2 dan tanggal 5 Januari tahun 2024. Scout Garuda takluk 0-4 di pertemuan pertama, dan kalah 1-2 di pertemuan kedua. Dalam laga kedua, ada perubahan yang dilakukan pelatih timnas Indonesia, Sintayong. Pemain-pemain yang berkiprah di Eropa diturunkan, seperti Ivar Jenner, Elkan Bagnot, Justin Hubner, Sandy Walsh, hingga Rafael Struijk. Meski kalah, penampilan mereka mendapat pujian dari Milutin Sredojevic. Pujian ini dilontarkan karena mereka mampu bermain tenang di bawah tekanan. Saya tahu bahwa beberapa pemain kalian bermain di Eropa dan mereka benar-benar menunjukkan tahan terhadap tekanan. Mereka tidak berada di bawah tekanan dalam situasi apapun. Mereka bermain dengan baik, memberikan penampilan yang bagus, kata Milutin Sredojevic, dilansir dari video tim media PSSI yang diterima Bolaskor.com. Saya percaya bahwa keseimbangan sempurna antara pemain yang bermain di Eropa dan yang bermain di Indonesia adalah formula terbaik untuk timnas kalian. Ex-pelatih timnas Zambia dan Uganda itu menuturkan, timnas Indonesia baru saja menyelesaikan pemusatan latihan, TC, di Turki sejak tanggal 20 Desember tahun 2023 kemarin. Kini, Ivar Jenner DKK, bertolak ke Qatar untuk menggelar persiapan akhir, dan uji coba melawan Iran pada tanggal 9 Januari mendatang. Di Piala Asia 2023, timnas Indonesia tergabung di grup D bersama Jepang, Irak, dan Vietnam. Pasukan Sintayong menjalani laga perdana melawan Irak di Stadion Ahmad bin Ali, Al Rayyan, pada tanggal 15 Januari tahun 2024. Berita selanjutnya, penggawa timnas ramai-ramai bilang hentikan membandingkan pemain lokal dan pemain keturunan. Pencinta sepak bola Indonesia masih berdebat dan dikotomi antara pemain lokal dan pemain keturunan. Seharusnya dikotomi tersebut harus dihentikan. Hal ini yang ditegaskan para penggawa keturunan timnas Indonesia. Apalagi, skuad Garuda akan memulai langkahnya berjuang di Piala Asia 2023 Qatar, tanggal 12 Januari sampai tanggal 10 Februari tahun 2024. Pemain-pemain yang menyuarakan itu adalah Jordi Amat, Sandy Walsh, Sain Patinama, Ivar Jenner, Rafael Struijk, Justin Hubner, Mark Klok, hingga Elkan Bagnot. Mereka ramai-ramai mengunggah foto timnas Indonesia di akun Instagram pribadi masing-masing, lengkap dengan caption yang sama. Mari hentikan membandingkan pemain lokal dan pemain keturunan. Kita semua di sini adalah satu keluarga dengan satu impian, yaitu memberikan yang terbaik untuk timnas dan rakyat Indonesia. Tidak masalah dari mana asal-usul kami, karena kami selalu bersatu, baik di dalam maupun di luar lapangan. Saat tim kami mengalami kekalahan, kita semua merasakannya, dan saat tim menang, itulah kemenangan bagi kita semua. Sebagai pemain, mengenakan jersey merah putih, bukan hanya kebanggaan, tetapi juga suatu kehormatan bagi kami. Mari bersama-sama, dukung, dan support kami dengan penuh semangat di Piala Asia 2024. Di Piala Asia 2023, timnas Indonesia tergabung di grup D bersama Jepang, Irak, dan Vietnam. Pasukan Sintayong menjalani laga perdana melawan Irak di Stadion Ahmad bin Ali, Al Rayyan, pada tanggal 15 Januari tahun 2024. Pelatih timnas Indonesia Sintayong meminta supporter untuk bersabar mengenai perkembangan anak-anak asuhnya. Ini setelah pada beberapa pertandingan terakhir gagal mendapatkan hasil yang memuaskan. Pada 4 pertandingan terakhir, timnas Indonesia hanya mampu meraih 1 hasil imbang kontra Filipina. 3 laga lainnya berakhir dengan kekalahan saat melawan Irak dan Libya. Pastinya saya ingin mendapatkan kemenangan di setiap pertandingan, namun selama ini skuadnya kurang, tapi pasti akan ada perkembangan dan akan lebih baik, kata Sintayong usai pertandingan uji coba melawan Libya, Jumat tanggal 5 Januari tahun 2023, seperti dikutip dari Antara.
Jadi saya mohon kepada para fans agar tidak terlalu terburu-buru akan perkembangan kita, jadi lebih bersabar karena sepak bola Indonesia akan lebih baik, sambungnya. Timnas Indonesia kalah tipis 1-2 dari Libya pada pertandingan uji coba kedua di Stadion Titanic Mardan, Antalya, Turki, tadi malam. Laga ini sebagai persiapan diri menjelang Piala Asia 2023 di Qatar.